Assalamualaikum, hai semua. Kita mau masak malbi. Ini bumbunya sudah saya buat 2 hari yang lalu ya. Kita pakai bombay, kita pakai santan kara sedikit saja. Semua bikin malbi 2 kilo ayam. Ini ayamnya saya goreng sebentar saja. Ini sudah jadi. Dan di dalam sini ada Dinda. Dinda lagi nyetak kue. Bikin apa Dinda? Bikin engkak. Nah, ini rendang kita sudah jadi, tinggal dikeringkan saja. Dan ini gulai nangka kita juga sudah jadi, kental ya. Dan di sana ada engkak. Oke Dinda, sekarang kita masak di sini ya. Ini ayamnya kita matikan. Kita mau kasih blue band, saya taruh ini di sini. Oke, you can see me. Kita angkat ayamnya. Guys, ayamnya tidak mau dilepas. Oke, ini bersih ya guys. Nah, ini sudah kita goreng. Dan sekarang kita masukkan minyak ke sini sedikit. Oke, kelihatan enggak? Kita mau menumis ulang. Ini kita pakai malbi ayam, bawang putih, bawang merah, jahe, merica, buah pala, terus apa lagi ya? Itu aja. Nah ini kita goreng, kita tambah dengan blue band. Jadi kita tambah blue band. Nah, sama buben seperti ini. Nah, terus kita masukkan daun salam dulu. Oke, terus kita masukkan apa namanya nih, bawang bombay dan bawang putih 3 serai. Kelihatan kan, aku sisirkan dulu ini supaya jangan berserak-serakan. Nah, ketupat saya sudah masak kan, saya malah balikkan kamera. Nah ini kita tumis sampai sudah masak belum malbinya. Nah ini sudah kita tumis pakai bawang putih. Kalau tidak ada bawang bombay, ini karena ini kebanyakan bumbu, jadi kemarin saya habis sama bawang putih sama bawang merah ya, jadi ini kurang, jadi saya masukkan karena saya malas blender bawang putih lagi, jadi saya ganti dengan bawang bombay. Oke, nah kita masukkan bumbu yang sudah kita giling, yang sudah saya buat kemarin. Kita tumis. Tumis sampai harum.
karena ini memakai ayam, jadi kita tidak apa-apa tidak perlu lama-lama menaruh air asam ya dengan gula. Ini kita tumis dulu sampai harum. Kita tumis seperti ini ya, biar nampak ya. Nah, ini ayamnya ini saya goreng separuh masak saja supaya minyak ayamnya itu keluar. Tapi kalau daging kalian bisa aduk dengan bumbu ya, sama asam. Iya tante, biasalah ya. Kalau udah banyak rasa tidak masak. Kalian ada nak ngasih besan teh. Nah, harum ya. Ini sampai wangi. Nah, kalau daging, bumbu ini separuh kita aduk dengan daging ya, sama asam biar dagingnya lebih lembut. Nah, ini kita goreng sampai garing ya. Nanti kita masukkan ini asam, ini tidak apa-apa. Jadi menjelang ini garing, kita iris dulu gulanya. Kita sisir dulu gulanya. Nih gulanya kita sisir. Gulanya keras karena lagi baru nih. Kayaknya gulanya tidak payah disisir lah. Gulanya keras. Gulanya nanti kita masukkan langsung ke air. Ini kayak ini. Kita rendam air saja dikit. Biar gulanya lunak. Karena saya lemas. Saya lemas hari ini guys. Karena udara yang panas ya. Nah, ini sudah wangi. Kita masukkan air dengan gula. Kita masukkan biar gulanya larut saja di sini. Gula, terus kita masukkan santan karanya. Dek, gunting mana, Dek? Tadi Ibu cuci gunting nggak perasaan? Kita masukkan santan karanya. Jadi boleh pakai santan, boleh tidak, terserah. Kalau saya biasanya banyak nih santan karanya. Tapi karena malas ke toko, santannya habis. Kali ini saya banyak menggunakan santan. Banyak sekali saya menggunakan santan. Dan langsung saya cuci piringnya guys. Biar jangan berserakan. Jadi sudah masak, rumahnya harus bersih. Nah, biar rapi, semua dicuci. Oke? Ya? Iya tante, masak banyak. Nah, ini boleh kita masukkan air asamnya. Kita cuci lagi sedikit asamnya. Sayang. Oke. Nah, ini kita singkirkan dulu. Ini ketupat ketan. Udah masak.
Nah, ini ayam kita masukkan. Nah, kita masukkan ayamnya. Ya, cuci dulu ini. Dek minta apa, Dek? Kecap bangau, Dek, atau kecap yang sedap, Dek? Di dalam lemari sembako. Di lemari sembako masih ada Dek kecap? Ah, sudah kecap bangau tuh, Dek. Di dekat lemari. Nah, penampakannya seperti ini. Masukin. Masukin. Buka. Nah, penampakannya ini seperti ini. Ya, malbinya. Nah, kita masukkan kecap. Kalau malbi daging, kalian bumbunya kalian masuki ke daging dulu separuh. Ya. Dan kalau ini malbi ayam, ayamnya kita goreng setengah masak saja. Ada yang enggak, kalau ayam kampung kayaknya nggak baik digoreng ya. Tapi ini ayam ras. Ini gulanya belum larut. Ini biarkan nanti dia kering. Kurang ya. Kurang apanya kurang? Kurang kecap. Jadi kalau ciri khas malbi ini memang manis, guys. Harus manis. Kita tumis dulu ya, biar keluar yang sisa-sisa cintanya. Oh my god. Jatuh, guys. Tuh melanteng, guys. Kita taruh sini ya, biar nanti bisa kita gunakan lagi. Nah, ini kita biarkan apinya kecil saja boleh, nanti sampai airnya susut, jadi biar nanti cantik. Apalagi kalau pakai blue band ya. Jadi ini kita biarkan apinya kita kecilkan saja. Kita lihat lagi ke dapur yang di sini. Ini rendangnya sudah masak, tinggal kita matikan rendangnya. Selesai. Kita lihat yang di kompor ini. Ini baru Adik masukin ya. Inilah anak gadis sudah matang. Ketupat sudah, dan ini malbi. Nih malbinya biarkan saja, biar dia kering. Nanti dia kering, nanti baru cantik mengkilat warnanya. Bumbu malbi murah ya guys. Nanti saya jelaskan. Saya jelaskan di sini aja. Tutup. Saya duduk dulu ya guys. Karena saya hari ini agak lemas. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah ya bagi sahabat-sahabat. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi bumbu malbi. Bumbu malbi ini gampang ya, dia mirip bumbu semur, tapi nanti kita kasih. Oh ya, I forget. Dina minta kayu manis, Dina. Boleh kalian kasih bunga lawang sedikit. Kayu manis ada di sini. Kasih cengkeh boleh sedikit. Au. Baik dicuci cengkehnya. Nah, kita potongan, baik dipotong, baik. Gimana? Nah, kita taruh lagi. Gampang kan masaknya. Jadi bumbu malbi, bawang putih, bawang merah.
bawang putih, bawang merah, pala, merica, jahe. Ya, boleh pakai kemiri kalau kalian mau ya, kemirinya dibakar. Tapi saya tidak memakai kemiri ini. Jadi bawang putih, bawang merah, merica, pala atau palo ya. Terus ini tadi boleh kalian pakai bawang bombay, tapi opsional. Ketika kalian tidak mempunyai bawang bombay, tidak apa-apa, cukup kalian ganti dengan tumis bawang putih saja. Nah, kalau kalian masak malbi daging, kalau kalian masak malbi daging, asamnya itu kalian aduk dengan bumbu dengan daging. Jadi daging itu agak empuk dikit, kira-kira 20 menit atau 15 menit. Nah, separuh bumbu itu kalian buat untuk menumis. Kasih daun salam, kasih serai, bukan kuah, salah. Nah, kalau daging kalian bisa sudah dicuci daging tadi, terus kalian ramas dengan asam. Dengan bumbu yang separuh tadi ya, setelah kalian ramas, kalian biarkan 20 menit, nanti biar cepat lembut dagingnya. Dan perbedaan daging dengan ayam, kalian kalau daging jangan cepat-cepat memasukkan gula karena nanti dagingnya keras. Tapi kalau ayam kalian boleh duluan masukkan gula supaya ayamnya tetap keras ya. Itulah bumbu malbi, semoga kalian bisa membuatnya di rumah, masih ada waktu. Cukup kalian blender bawang putih, bawang merah, jahe, pala, merica ya, dan boleh kemiri. Dan opsional, ada yang mau memakai santan boleh, ada yang tidak boleh, dan memakai gula merah sedikit karena ciri khas malbi adalah gula merah. Dan ada juga memakai kelapa gongseng. Kelapa, kalau umi saya digongseng, kelapanya digiling ya, jadi minyak kelapanya itu yang membuat dia hitam. Kalau daging enak pakai kelapa. Nah, ini sudah mulai cantik warna malbi saya. Nanti saya kasih tahu ya warna dia nanti setelah siap. Nah, setelah itu kalian bisa kasih kayu manis ya. Boleh kasih kayu manis, kasih pala sedikit, bunga lawang sedikit, terserah, asal jangan kalian kasih ketumbar. Itu saja bumbu malbinya ya. Kalau bumbu engkak kalian bisa juga saya buka resep untuk engkak ya. Kalau engkak itu murah sekali, 10 butir telur, 500 gram 10 butir telur, 400 gram gula, terus 1 kaleng SKM, terus 500 gram tepung beras dan santan. Santannya 1000 cc santan kental yang kalian aduk, dijadikan minyak ya, diminyakkan sedikit ya. Jadi kalian bisa beli santan 1,5 kilo, jadikan 1 kilo supaya maknyus engkaknya. Terus kalian gunakan bumbu spekuk. Saya tidak memakai vanili karena saya sudah memakai bumbu spekuk. Dan kalau kalian mau lapisannya kalian giling kelapa gongseng bisa juga, tetapi saya hari ini menggunakan coklat Van Houten. Oke. Nah, cara membuat engkak, pertama-tama kalian kocok telur dengan gula, 10 butir telur dengan 400 gram gula. Terserah, kalau kalian tidak mau manis kalian bisa masukkan hanya 300 gram ataupun 350 gram. Setelah halus gula dengan apa tadi, kalian masukkan SKM, susu. Lalu setelah itu santan yang telah dingin tadi kalian masukkan. Lalu kalian masukkan lagi tepung beras, tepung ketan. Kalian aduk, masukkan bumbu spekuk. Lalu kalian ambil loyang, olesi loyang dengan margarin. Cairkan 1,5 ons margarin yang sudah dingin, kalian masukkan, kalian aduk-aduk terus. Setelah rata semua bumbu tercampur jadi satu, pastikan bumbu tidak bergerindil. Lalu kalian panaskan oven, kalian olesi loyang ukuran 20 x 22 itu dengan margarin untuk melapisi. Bisa kalian lapisi dengan kertas roti. Kalian masukkan, panggang dulu loyang itu selama 5 atau 10 menit, baru kalian cetak selapis-lapis. Oke, itulah engkak. Aduh, sudah cantik ya warna malbi saya. Kalian mau lihat warna malbi saya? Mau lihat? Ini warna malbinya. Ini malbinya cantik kan? Ini belum jadi guys, belum kering. Nanti Dedek jam berapa ya? Bentar lagi ya bikin teh nak.
Nah, ini malbinya ya, sudah cantik ya. Nah, itulah malbinya. Oke, nah sekarang kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang bagaimana faedah beribadah di 9 Zulhijjah ini. Siapkanlah doamu dari semalam ya, dari malam tadi. Siapkan doamu sebanyak-banyaknya ya. Aduh, rindu ya mau ke tanah suci lagi. Tadi saya lihat video. Rindu sekali saya ingin ke tanah suci ya. Tidak terasa saya buka video-video, terus saya flashback waktu saya berada di tanah suci. Masya Allah, harunya. Saya langsung nangis lihat video-video saya ya. Saya ingat waktu saya mabit, waktu saya wukuf di Arafah, waktu saya di Padang Arafah, waktu saya di Mina ya. Masya Allah. Semoga Allah meringankan langkah kaki kita semua untuk berada lagi di sana ya. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Dan besok hari ya, di bulan Zulhijjah ini perbedaan antara hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri ya. Ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mungkin hanya salam-salaman, silaturahmi ya. Tapi itu dulu, sekarang mungkin sudah tidak bisa lagi silaturahmi kayak kemarin ya. Dan setelah itu mungkin kita pergi berjalan ke rumah saudara, kerabat terdekat. Tetapi kalau di Idul Adha, kita masih melaksanakan satu amalan. Ketika kita sudah sholat Idul Adha, kita bersalaman, lalu kita mengadakan itu berkurban ya. Kita masih harus berkurban bagi yang mampu. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah boleh orang yang berkurban memakan daging kurbannya? Boleh ya, boleh ya, boleh orang yang berkurban. Dan di puasa di 8 kemarin, yaitu puasa 8 itu puasa tarwiyah ya. Dan puasa yang ke-9 itu puasa Arafah ya, waktu orang di Padang Arafah. Jadi di puasa Arafah ini Allah akan menghapuskan dosa kita yang masa lalu dengan dosa kita setahun ke depan. Masya Allah ya. Tetapi ya, sekali lagi saya bilang, dosa yang Allah hapuskan itu hanyalah hablum minallah, bukan hablum minanas. Ketika hablum minallah, kita ada dosa dengan orang, bergibah, mengupat, memfitnah, berhutang ya, kita tetap minta maaf dengan orang itu. Allah tidak bisa mengampunkan dosa itu, harus ingat ya. Dan dosa syirik juga, ketika kita tidak bertobat kepada Allah ya, kita tidak mau ampun, maka Allah juga tidak akan mengampunkannya. Ada beberapa pendapat, ada yang tidak ada menentang kalau hadis ya, hadis tentang berpuasa ini. Kalau menurut hadis Aisyah, Rasulullah tidak melakukan puasa. Nih, saya taruh seperti ini, tumbuh guys. Nah, ini juga. Jadi kalau menurut Aisyah ya, Rasulullah tidak berpuasa. Memang Rasulullah tidak berpuasa kalau dia dalam perjalanan atau musafir. Tetapi diriwayatkan Asma ya, Asma istri Rasulullah, Rasulullah berpuasa ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Karena ada di ada di surat An-Nahl ya, yang menjelaskan bahwa 10 hari ini ada 10 hari yang baik ya. Jadi Allah menyiapkan bulan Ramadan untuk kita meraih amal pahala, dan Allah juga menyiapkan bulan Zulhijjah ini, yaitu di awal Zulhijjah dari tanggal 1, 2 sampai 9 ya. Karena 10 kita berpuasa. Ini cantiknya warnanya. Warna dan Allah menyiapkan bulan Zulhijjah ini untuk kita beribadah, untuk kita menghapus dosa-dosa kita. Ya, di bulan inilah bulan yang paling dahsyat untuk kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak bersedekah. Kalian mau lihat?
Nanti kan? Nanti. Ntar lagi kita matikan. Alhamdulillah ya, bagi yang sudah melaksanakan puasa hari ini, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang masa lalu dengan dosa-dosa setahun ke depan. Dan ketika kita telah memahami ya bahwa begitu hebatnya kekuasaan Allah untuk kita ya. Banyak para istri ya, ketika dia berpuasa dia masih bekerja, ada yang masih masak, ada yang masih mengurus anak, ada yang bangun dari pagi tadi, tetapi Allah memberikan dia kekuatan ya. Dan istri-istri itu akan sama pahalanya dengan para syuhada ketika dia mengerjakan semua itu wallahu, karena Allah ya. Karena tidak ada rasa capek. Saya tidak capek dari pagi, saya bangun ya dari pukul 3:30 ya saya bangun. Sampai sekarang saya masih berdiri ya, ke sana ke sini ya. Kadang saya pakai mobil, kadang saya kalau ke toko dekat rumah saya pakai motor. Alhamdulillah, masya Allah ya, berterima kasih, syukur, alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah, karena Allah masih memberikan saya kekuatan, Allah masih memberikan saya kesehatan ya. Banyak orang yang sakit ya, dan saya pun diberikan ujian karena anak saya sakit ya, semoga cepat sehat. Mantu saya sakit, saya doakan semoga cepatlah berlalu ya segala penyakit di muka bumi ini ya. Karena ujian yang Allah turunkan kepada setiap makhluk adalah salah satu cara Allah untuk memberikan jalan kita menuju surga apabila kita itu bersabar ya. Ada orang yang ketika dia sholat tak pernah tinggal, sedekah, terus dia berpuasa, tetapi Allah tidak menerima jalan ke surganya, bukan dari situ, karena ada ujub, ada riya ya. Tetapi ada orang yang Allah berikan rasa sakit, dia Allah berikan musibah, lalu dia bersabar, maka Allah menjadikan jalan surganya dari kesabarannya itu. Waduh, cantiknya warna semur saya, malbi saya. Cantiknya warna malbinya. Nih, warna malbinya cantik. Tuh. Oke kan? Tinggal nanti dikasih bawang goreng saja. Sama tomat. Tapi tidak saya kasih sekarang. Nanti basi. Jadi itulah pelajaran kita hari ini, cara membuat malbi dengan engkak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang berpuasa di hari ini ya, Allah berikan ampunan segala dosanya, sehingga besok pagi ketika dia sholat Idul Adha ya, atau bagi wanita yang tidak bisa Idul Adha berhalangan ya, Allah ampunkan segala dosanya sehingga dia terlahir kembali putih bersih ya. Dan hanya 1 hari atau 2 hari kita berpuasa ya. Dan bagi yang hari Senin ini banyak faedahnya ya, ketika kita belum lunas utang ya, kita dapat 3 faedah. Lunas utang kodo, dapat bayar utang kodo. Yang kita biasa berpuasa Senin dan Kamis, kita dapat pahala puasa Senin Kamis, dan dapat pula pahala puasa Arafah ya. Jadi kita berpuasa ini jangan ikut-ikutan orang, biar tengok orang aku puasa juga lah, pagi kalau tidak dipuasa gitu aku malu. Salah, kalau itu kalian tidak dapat apa-apa. Tetapi karena kita puasa karena Allah ya, bukan karena gengsi orang puasa aku tidak, salah. Tapi kita puasa hari ini karena lurus karena Allah, karena ingin menggapai ridho Allah, ingin Allah mengampunkan dosa, bukan karena puasa ini supaya dia puasa biar ditengok orang aku puasa juga. Itu salah, kita tidak dapat apa-apa ya. Oke, malbi ayamnya sudah masak, lagi saya matikan. Jadi itulah, semoga kita diampunkan dosa kita ya. Dan tadi saya memang banyak nangis ya, saya nangis. Pertama saya sudah melihat foto-foto, bukan foto, video. Saya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah masak ya. Jadi saya melihat tayangan video-video saya, Masya Allah, banyak sebenarnya yang saya lihat, bukan itu yang saya share saja. Kalau saya share nanti banyaknya di dinding FB saya. Saya melihat video saya lagi di Ka'bah, ya, di Safa Marwah, ya. Begitu indahnya, walaupun berjejal manusia di sana, walaupun kita kadang kaki kita terseret-seret, ya, tetapi kita ketika kita berada di sana, ya, capek, mungkin pulang pukul 12 malam, ya, kadang kita berniat besok tidak mau lagi lah ke sana, istirahat dulu, ya. Masya Allah, ketika pukul 3 pagi kita terbangun, semangat itu datang lagi, ya Allah Rabbi, ya. Karena kita ini baru balik jam 12 malam naik bus bersama kawan-kawan, kadang kita ada bawa orang, ya, orang-orang tua, ya, yang pengen juga ke sana. Kadang kita sudah lelah, betul, tidur kita kurang masa-masa di sana. Tetapi Masya Allah, Allah berikan kita kesehatan. Ketika kita sudah tertidur malam, berniat besok pagi mau istirahat lah, tidak usah lagi ke Ka'bah, ya. Tetapi terbangun pagi subuh itu jam 3, ya. Semangat itu muncul lagi, cepat-cepat kita mandi, cepat-cepat kita pengen tahajud di sana, cepat-cepat kita pengen berlari-lari ke sana. Masya Allah, ketika kita di sana orang sudah ramai, bukan kita baik, berarti yang punya niat kayak itu bukan kita dewek, semua umat yang berada di sana tidak ada Allah beri kata kelelahan sedikit pun, ya. Mereka sibuk berlari-lari, ya Allah, Masya Allah, rindu mau ke sana lagi. Semoga Allah memurahkan rezeki, menyehatkan badan, memanjangkan umur, dan meringankan langkah kita semua untuk berada lagi ke sana. Karena ketika kita berkeliling mengitari Ka'bah, bukan buku yang kita tengok. Saya sayang sekali waktu saya di Ka'bah, banyak sekali saya lihat orang teman saya lah, satu hotel mengitari Ka'bah, bukan dia nengok Ka'bah, tapi dia lihat buku. Untuk apa nengok buku? Jauh-jauh kita dari Indonesia 8 tahun nunggu nak pergi haji, kita cuma nengok buku, bukan nengok Ka'bah. Karena kurang ilmu tadi, kurang banyak bertanya. Padahal ketika kita nengok Ka'bah itu 40.000 pahala yang kita dapat, ya. Ada bilang 10.000, taruhlah cuma 1.000. Ngapa kita ke Ka'bah cuma nak baca buku isi itu apa panjang-panjang kita baca? Cukup kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Cukup itu baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah. Tapi kita pandangi Ka'bah itu sambil kita bilang, ya Allah betapa besarnya, ya Allah, dekatnya kita dengan Allah. Karena Ka'bah itu ada 2. Satu Ka'bah di Mekah, satu Ka'bah di surga, tegak lurus. Jadi ketika kita melihat Ka'bah yang ada di muka bumi ini, seolah Ka'bah yang kita lihat itu ada di surga, itu kita lihat, ya. Jadi ketika orang, ya, berkeliling mengitari Ka'bah, ya, banyak orang yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabar, dia membayangkan betapa mukjizat Allah, betapa dekatnya dia dengan Allah, ya. Apalagi waktu kita nak dekat-dekat nak balik, Masya Allah, kalau sudah pengen balik, padahal kita pergi itu 40 hari lebih, ya. Kita ninggalkan anak kita, ada yang ninggalkan suami, ada yang ninggalkan orang tua, tapi kita dikurangi rasa rindu kita nak bertemu dengan anak kita, nak bertemu dengan suami kita, nak bertemu dengan istri kita, nak bertemu dengan orang tua kita, karena rindu kita terlebih besar dengan Allah. Kenapa kayak gitu? Dewi lagi ceramah. Dinda, ini ada Tante Dewi nelpon, ibu lagi ceramah. Ambil handphone ibu satu lagi. Handphone Dinda, handphone iPhone 10. Ini nggak nelpon. Ini kalau diangkat foto slide-nya. Karena di sana ada nomor kartu halo ibu. Jadi dihilangkan rindu kita dengan anak kita, rindu untuk kita ke rumah gitu. Malah saya kemarin malas nak balik.
Aku di sini Dewi. Anda tuju tidak dapat dihubung. Anu Dewi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubung. Salah bukan ini Dewi. Kaget lah, ambil lah nih. Dek foto ini Dek. Nah, foto ini Dek, ngomong lagi terang. Foto pakai jadi itulah mukjizat Allah. Malah saya pas nak dekat-dekat balik, saya bilang kamu Dek Haja Rahmadani ya, saya bilang Dek, kakak rasanya nak dekat balik ni merasa tambah sedih ya. Pertama nak berpisah dengan Baitullah, yang kedua nak berpisah dengan teman-teman ya. Padahal saya pergi sendiri tanpa suami, tetapi saya sayang dengan suami, saya rindu juga dengan, tapi dibandingkan rindu saya lebih rindu dengan Ka'bah ya. Saya lebih takut sekali saat saya meninggalkan Baitullah, saya tidak dapat ke sana lagi ya. Dan waktu itulah adalah saat-saat yang sangat menyedihkan ketika tawaf wada. Tawaf wada itu Masya Allah bukan main sedihnya hati kita ketika kita mengitari, seolah itulah ibadah haji yang terakhir, karena memang Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mengadakan haji itu tidak berkali-kali ya. Dia cuma sekali mengadakan haji, tetapi umroh boleh berkali-kali, tetapi juga tidak mutlak harus berkali-kali. Apalagi ketika kita hanya pergi umroh ataupun pergi haji hanya untuk berfoto, untuk minta tengok orang, kalau kita itu adalah sudah pergi ke sana ya. Tetapi kalau niat kita seperti itu berarti kita tidak dapat apa-apa ya. Jadi untuk itu sama-samalah kita di bulan Zulhijjah ini, yaitu memperbanyak doa ya. Besok pagi kita hari raya Idul Adha. Untuk para sahabat-sahabat di Facebook ini, ketika saya ada salah, mungkin salah omong atau ada yang tersinggung, saya mohon dimaafkan ya, karena mungkin saya tidak ada untuk menuju untuk satu orang ya. Apa yang saya keluarkan, apa yang saya lepaskan adalah pertama-tama menasihati diri saya sendiri. Yang tujuan utama saya hanya menasihati diri saya sendiri ya. Dan saya yang berbicara di sini bukan berarti saya lebih hebat ataupun lebih pintar ya. Tetapi saya masih pakir ilmu, masih banyak belajar ya. Dan perlu sekali saya untuk belajar ya, banyak sekali kehilapan dan kekurangan saya di masa lampau, dan saya takut sekali ketika ibadah yang saya lakukan selama 45 tahun ini Allah tidak menerima, takutnya. Jadi makanya saya terus ingin belajar bagaimana cara mendapat hidayah dari Allah, supaya hidayah yang telah Allah beri tidak Allah ambil lagi. Makanya kita selalu membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka innaka antal wahhab ya. Karena Allah yang memberikan hidayah, Allah yang Maha memberi, dan kita tidak mau terperangkap di dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104 bahwa kita adalah orang yang pelaku yang melakukan hal yang sia-sia, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita merasa diri kita itu telah sempurna untuk beribadah, padahal kita melakukan hal yang sia-sia. Contohnya ketika kita beribadah, sholat, ngaji, sedekah, tetapi kita mempunyai sikap riya, lalu kita bergibah, lalu kita memfitnah, maka amal ibadah yang kita upayakan itu akan habis, hilang ya. Allah tidak memberikannya. Allah hapus semua amal ibadah itu seperti membakar daun kering, sehingga ketika kita menghadap Allah kita tidak membawa apa-apa, hanya membawa nol besar, karena ibadah yang kita upayakan selama Allah memberikan kita napas habis termakan hasil gibah kita, hasil fitnah kita, keriak kita, sombong kita, dan ujub kita. Auzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat riya, ujub, dan merasa diri paling perfeksionis ya. Auzubillah min zalik. Karena kita ini adalah diciptakan Allah ya, tidak ada yang sempurna ya. Semua ada kelebihan dan ada kekurangan
dan sama-sama kita saling menutupi kekurangan kita itu dengan cara belajar, dan kita jadikan media sosial ini sebagai adalah ladang kita mencari pahala untuk kita mendapat amal jariah, bukan dosa jariah untuk bergibah di media sosial ini ya. Jadi untuk para sahabatku, selamat menunaikan ibadah puasa Arafah hari ini, dan mudah-mudahan yang tadi sudah mendengar live saya dari awal yang ingin masak malbi ini tadi sudah saya share, sudah cantik ya, dan ini semoga bisa di rumah. Tinggal kalian blender bawang putih, bawang merah, merica, jahe, sedikit kemiri, boleh kemirinya dibakar dulu, dan kalian tumis dengan blue band ya, atau dengan minyak ya. Oke lah, sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga di hari besok yang orang-orang yang telah melakukan puasa safar dan tarwiyah kemarin ataupun amalan ibadah di selama 1 dan 9 Zulhijjah ini diterima oleh Allah, sehingga Allah meringankan langkah kaki kita, melancarkan kaki kita untuk meniti sirat, karena di jembatan itu tidak ada satupun umat Rasulullah yang terhindar. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun umatmu ya Rasulullah yang terhindar dari lintasan api neraka. Jadi semua umat Rasulullah, baik yang masuk surga tanpa hisab, baik yang masuk neraka tanpa hisab, baik pun yang dihisab, tetap berjalan di jembatan Shirathul Mustaqim. Dan bagi kita yang beramal soleh, yang sering sedekah, yang sering memberikan amal-amal jariah, yang sering memberikan kebaikan, insya Allah Allah menguatkan kaki-kaki kita untuk meniti jembatan sirat karena sedekah kita, karena amal jariah kita, sehingga Allah tidak menggelincirkan kaki kita untuk masuk ke lubang neraka. Karena ketika kita masuk ke lubang neraka, jangankan hanya setengah hari, karena 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ya. Bila perlu jangan sampai kita masuk surga melalui neraka dulu. Insya Allah dengan kita selalu berdekatan dengan orang-orang soleha, orang-orang soleh, tetangga yang soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, sahabat yang soleha, sehingga ketika kita mempunyai anak yang soleh ataupun soleh, kita ingin sekali mereka lah yang akan memberi kita syafaat, ataupun Rasulullah, karena kita seringnya mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad ya. Dan kita ingin sekali kita memasuki surga Allah ketika kita meniti wa in minkum illa wariduha, kita tidak melalui lagi neraka jahanam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya. Kita mintalah kita tunjukkan jalan yang lurus oleh Allah ya. Dan semoga semua sahabat-sahabat besok saling tolong menolong, saling memberi syafaat ya untuk memasuki surga Allah ya. Sampai di sini dulu, semoga sama-sama kita bisa berkumpul di jannah, sama-sama kita berteman bukan hanyalah di dunia, tetapi pertemanan kita ini berlanjut sampai ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Selamat berbuka puasa bagi sahabat-sahabat muslimaku yang menjalankan puasa safar, bagi para bidadari-bidadari surga yang berasal dari dunia, para istri-istri soleha, para bidadari-bidadari cantik yang Allah ciptakan dari tanah bukan dari zat kapur, maka bidadari yang berasal dari dunia akan menjadi penghulu bidadari di surga, akan memimpin para bidadari di surga, karena dia adalah wanita soleha amata iha yang menjaga sholatnya, yang menjaga puasanya, yang menjaga marwah kemaluan dan taat kepada suaminya. Sampai di sini dulu, semoga kita diwafatkan. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut ya Allah biha bi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.